Mereka juga ada perang, jadi kadang juga dibocorin atau ya banyak caranya, ada yang barangnya diambil atau yang apa istilahnya, difitnah atau dibocorin ke penegak hukum gitu. Karena untuk mengungkap kejahatan itu juga Anda harus berurusan sama penjahatnya. Nah, ya saya menduga, karena saya juga pernah diskusi satu dua kali dengan para penegak hukum, ya mereka juga kadang-kadang untuk menyikat yang satu harus kerjasama dengan yang lain. Jadi karena memang ya ada keterbatasan juga dalam aparatur penegak hukum, dan kita harus juga realistis ya. Iya. Nah, jadi ada keterbatasan. Jadi yang saya mau bilang tuh dengan situasi itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan perang kartel narkoba itu atau jejaring narkoba itu. Nah, itu yang cara lain juga memanfaatkan satu di antara yang lain. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka juga bisa jadi domba. Tapi artinya ini nggak sesimpel itulah membongkarnya. Nah, hukuman mati itu masalah yang sangat serius sekali. Karena kalau Anda salah, misalnya gini, dalam soal teori hukum hak asasi manusia, penegakan hukum makin korup sebuah negara, maka makin rendah kredibilitas dan integritas penegakan hukum. Maksudnya apa? Makin besar potensi ada salah proses dan salah hukuman pada seseorang, dan tak terkecuali dalam kasus narkoba. Oke? Kalau kamu eksekusi orang itu hukuman mati dan belakangan muncul faktanya, atau di saat bersamaan sebenarnya ada fakta yang nggak boleh tidak gampang didiamkan begitu saja, kamu bisa hidup tidak kan mati. Menghukum itu pekerjaan manusia, tapi mencabut nyawa orang itu kerjaannya Tuhan. Jadi jangan ambil tugasnya Tuhan. Kecuali kamu percaya bahwa hidup mati itu adalah wewenangnya manusia. Kalau kamu percaya begitu, maka kamu masuk ke zamannya Firaun. Kalau ini Bang, kan ketika periode pertamanya Pak Jokowi kan waktu itu melakukan penegakan hukum, ya eksekusi mati buat 2 tahanan internasional gitu sebagai bentuk penegakan hukum gitu di Indonesia. Nah, tapi kan banyak tentangan juga dari negara-negara, bahkan Australia sendiri mengungkit-ungkit bantuan tsunami dan lain-lain gitu. Sebenarnya penegakan hukum itu untuk memberikan efek jerah juga buat kartel-kartel internasional kah, atau memberikan asistensi Indonesia tuh bisa menegakkan hukum gitu baik buat warga sendiri maupun internasional? Anda harus tanya Mojak Sarung mau presiden waktu itu. Mungkin Jokowi sampai sekeras. Iya. Saya menduganya eksekusi itu hanya untuk menunjukkan popularitas, menaikkan popularitas Jokowi waktu itu yang di awal-awal setelah terpilih nggak kelihatan actionnya yang cukup signifikan dalam soal hukum. Yang kedua, ya mencari melakukan satu praktek popularitas untuk menaikkan popularitasnya. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena hukuman mati selalu dianggap sebuah tindakan yang populis. Itu dan menunjukkan ketegasan. Nah, hukum itu ketegasannya bukan ditunjukkan dengan cara brutalitas. Sesuatu yang brutal belum tentu tegas. Gitu. Kalau saya sih orang yang kerja di bidang hukum, di bidang hak asasi manusia, saya mau menganggap brutalitas itu hanya sebagai sebuah kegagalan dari si para pejabat atau pemegang kebijakan hukum. Dia bukan tegas. Banyak yang menyalahgunakan. Pernah lihat Inggris nggak kemarin tuh 70 tahun berkuasa Ratu Inggris? Berjongkok kayak gitu. Iya. Berjongkok. Gitu. Tapi kan ketegasan hukumnya strict. Iya. Tapi hukumnya itu strict bukan berarti nggak transparan. Kalau kesalahan itu nggak bisa dikoreksi. Inggris itu hukumnya dia negara maju biasa kualitas hukumnya membaik. Meskipun kalau kita ngomongin sama orang Inggris enggak ada banyak kesalahan, itu iya lah. Tapi dibandingkan dengan kita, Bangladesh, Vietnam, Filipina, ya Inggris jauh lebih baik. Pemimpin negaranya nenek-nenek. Iya. Apakah dia menunjukkan keberusan, kebrutalan? Jadi yang tegas, yang disiplin itu bukan berarti yang brutal.
buat saya hukuman mati itu bukan ketegasan, hukuman mati itu brutalitas penegakan. Bahwa di undang-undang kita masih ada aturan hukuman mati, ya iya, kan undang-undang buatan manusia, ya, dan undang-undang bukan nggak bisa dikoreksi, bisa. Jadi hukuman mati, penolak hukuman mati itu prinsip. Kewenangan menjatuhkan dan mengeksekusi hukuman mati adalah produk hukum. Prinsip itu lahir dari hukum yang natural, yang artinya mau ada negara kek, mau ada konstitusi kek, hukum alam itu tetap ada, ya kan? Yang namanya keadilan, kemanusiaan itu hukum alamiah, natural law. Maka dia nggak bisa digugurkan hanya dengan undang-undang. Dia harus digugurkan dengan satu alasan yang moral. Kalau misalnya menyelamatkan nyawa orang yang jadi korban narkoba, dia harus diselamatkan. Tapi sekarang jadi korban narkoba, kamu saya bandar, kamu udah pernah jual kepada 1.000 orang. Dari 1.000 itu 10 diantaranya meninggal. Maka kamu diambil nyawanya satu karena 10 orang itu meninggal. Seimbang nggak? Enggak. Sangat enggak. Enggak adil. Matematika keadilannya nggak adil. Kamu orang ekonomi kan? Iya, sangat Iya. tidak adil. Harus kalau 10 berarti 10 Balance nggak? Kalau ada pakai pendekatan akuntansi Aku balance. sih nggak balance, itu harus dua lagi berarti Pak. Kalau misalnya dia di sini korbannya ada 10, maka harus 10. 10 juga. Kalau kamu menganggap satu sudah adil karena dibunuh, dihilangkan nyawanya karena mengambil 10 nyawa, kita malah justru menganggap wah dia hebat dong, nyawa satunya sama. Enggak di 10 nyawa. Nggak bisa begitu. Keadilan itu bukan dihitung hanya dengan angka, sama ketika popularitas. Ketika mayoritas penduduknya atau masyarakat mendukung hukuman mati, berarti itu dianggap justified. Ya, dianggap bermoral. Enggak. Tapi ada contoh nggak sih Bang di dunia ini negara yang kira-kira efektif nih hukumannya gitu tanpa ada hukuman mati gitu? Singapura, Di Asia itu seperti dia mengancam hukuman mati, tapi bukan karena ancaman hukuman mati negaranya minim diakses narkoba, tapi karena kedisiplinannya, karena ketegasannya mengatur secara komprehensif. Kan suka kayak orang-orang yang pro hukuman mati, kampanyenya lihatlah Singapura ada hukuman mati, tidak ada narkoba. Lihatlah Cina, emang cuma gara-gara gitu doang? Terus dia duduk-duduk pakai sarung, diangkat dikit terus dikipas-kipas. Enggak begitu. Yang membuat negara-negara itu disiplin, minim dengan hukuman mati, tidak minim praktek narkoba. Itu bukan karena ancamannya, tetapi sistemnya untuk menekan kejahatan yang sistemik itu bisa masuk ke negaranya. Ditekan, nggak boleh masuk. Aparaturnya, standarnya diperbaiki, kualitas pendidikannya diperbaiki, lapangan pekerjaannya dibuka, tempat-tempat untuk mengkonsumsikan uang setelah dia kerja itu baik dan benar, terpantau. Begitu, macam-macam. Teknologinya ada duit dikit negaranya beli teknologi supaya orang bahagia, terpantau. Kejahatan terdeteksi, tercegah. Bukan nunggu semuanya ada kejadian terus bingung. nunggu Kalau dulu. itu hukum mati aja. Itu kan seperti penegak hukumnya berat badannya nggak bisa lari ngejar pelaku. Iya. Karena dia buat senjata aja ditembaknya, mati gitu. Kenapa kamu tembak? Saya capek lah ngejar. Nah ini analogi bercandanya sih. Nah ini yang menurut saya Anda nggak bisa bandingin sama negara lain yang menerapkan hukuman mati terus kelihatan bahwa angka kejahatannya rendah. Itu bukan karena ancaman hukuman mati. Anda mau mendarat ke Singapura, pernah ke Singapura? Belum. Tapi dikasih tahu. Udah dikasih. Tapi memang dikasih tahu kita akan mendarat di Singapura. Negara ini menerapkan hukuman mati. Kalau Anda mau narkoba, enggak ada. Kita ke Indonesia, kalau mau mendarat di Indonesia, dikasih tahu, ya kan? Kita mau mendarat di Indonesia, ya kan? Menerapkan, lo nggak boleh bawa duit segini banyak, lo nggak boleh bawa drugs segala macam. Maksud saya,
ya gimana ya, kayak itu kan kayak apa, cara melawan hukuman narkoba itu dengan cara kayak bakar sate, bakar kipas gitu supaya tetangga, supaya yang cium baunya. orang yang lewat tertarik gitu. Ini dalam rangka diginiin supaya orang takut. Nah begitulah. Atau kita mau sampai kapan sih kayak begini? Gitu. Kira-kira gaya kayak begini ini dalam melawan narkoba ini mau sampai kapan? Kalau di lokalisir itu gimana bang? Kan kayak di Makau itu kan dijadiin satu tempat yang mau main judi, mau apa kayak Terus lu mau bikin tempat lo pakai narkoba gitu? Iya, maksudnya kan biar lebih terpantau gitu. Kalau dengan Saya nggak seperti punya itu, pengetahuan soal negara-negara lain yang melakukan itu. Jadi saya nggak berbicara. Tapi menurut saya itu agak insane, agak gila. Ya menurut saya kalau narkoba nggak boleh. Ya kalau minuman keras masih banyak diskusi. Ganja lagi trennya sekarang itu kan sebetulnya Untuk pengobatan katanya. pengobatan sama tekstil. Oh iya. Nah, salah satu yang juga mendorong kenapa ganja itu dijadiin sebagai alat mabok yang dilarang itu juga karena memang perang dagang juga. Industri kapas misalnya yang apa namanya nggak mau industri apa alat serat ganja itu kan jauh lebih bagus. iya, iya. Oh, tadi kalau Sebenarnya bukan obat, yang paling benar itu ganja dipakai untuk bahan tekstil. Waktu itu saya baca Pak dari Instagram, itu katanya kalau ganja tuh bagus untuk anti kanker atau mengobati kanker. Enggak, yang paling tepat itu sebenarnya dipakai untuk tekstil. Tekstil, Itu ya? bahan tekstil yang bagus. Gitu. Berarti bukan untuk obat kanker itu enggak ya? Saya nggak tahu soal itu. Memang ada diskusi juga soal dari sisi Kesehatan. farmasi atau kesehatan. Apa namanya? Pernah beberapa kali saya baca juga. Memang ada gunanya juga. Tapi salah satu industri besar yang sebenarnya potensial itu bukan Lebih di ke tekstil gitu. tekstil. Tapi soal pengobatan kayak kasus siapa nih suami yang ngurus istrinya itu. Dia riset bahwa memang obat dalam situasi untuk si istrinya yang paling bagus tuh ganja yang diolah dan dikonsumsi secara bertanggung jawab. Cuman karena tidak ada regulasinya, teknologinya tidak pernah dibuat pengakuan oleh negara, maka dia harus ngolah sendiri dan dia akhirnya dipidana. Dan kemudian istrinya tidak tertolong dan meninggal. Nah, jadi memang ada beberapa diskusi. Saya juga ngobrol secara intensif pernah dengan orang yang tahu farmasi, potensinya ada. Tapi kalau potensi tekstil saya udah tahu tuh di Amerika dipakai untuk Sudah berkembang gitu ya. Iya. Mike Tyson kan punya industri ganja Tapi yang digunakan untuk tekstil. yang digunakan untuk produk lain, bukan untuk produk happy mabok. Ya mungkin dari Bang Cesar ada yang ingin tanyakan? ini sih bang soal penegakan hukum tadi kan bicara penegakan hukum. Nah di Indonesia sendiri itu masih kayak rancu gitu loh bang antara yang pemakai narkoba sama pengedar gitu. Bahkan beberapa kasus sendiri untuk yang pengguna narkoba kan banyak yang kena hukuman pidana gitu. Padahal secara peraturan kan harusnya direhabilitasi. Nah itu sebenarnya ini di mana gitu permasalahan hukumnya gitu. Kalau memang yang bukan diarahnya jadi pengguna ya. dan pengguna jadi ponisnya ponis rehab. Sekarang kan gayanya begitu ponis rehab, makanya sekarang lagi banyak tren bisnis yang menyebutnya bisnis menyediakan apa namanya rumah rehab sebagai bagian dari ponis rehab itu, yang juga dipersyaratkan dalam prosedural administrasi proses pengadilan. Nah, ya memang pilihannya kan memang ada perdebatan yang agak cukup sudah lama ya antara paham penegakan hukum dan paham pengobatan. Orang-orang yang banyak jadi pengguna dianggap sebagai orang-orang kalau dalam kesehatan, kurang lebih nih bahasanya mungkin salah, bisa dikoreksi atau dikritik, tapi dianggap sebagai kelompok yang jadi korban, terjerembab dikorbankan dalam sistem sebagai pembeli dari industri kejahatan ini, dan mereka harus diobati dan bisa gitu. Kayaknya sih udah mulai kayak begitu arahnya. Meskipun di daerah, saya ke daerah kalau dalam kerja soal melihat LP pemasyarakatan gitu ya, masih banyak
kasus narkoba yang saya tanya, emang di sini nggak ada rumah vonis rehab? Untuk rehab sebagai vonis nggak ada. Nah, di penegakan hukum pahamnya masih dihukum, masih di penjara targetnya. Pidana ya kalau yang Vonis rehab pun pidana. Nah, tapi ya menurut saya, tapi kan juga dalam banyak hal itu juga ada jadi bisnis. Karena masuk ke rumah ini harganya berapa puluh juta, gitu. Tapi menurut saya memang ya, tapi juga ngabisin APBN ya, karena beberapa yang nggak mampu itu kan dibiayain oleh negara karena konsekuensi. Makanya menurut saya ini dua-duanya makan duit negara, makan duit rakyat. Nah, maksudnya kita ini menuntut satu produk policy kebijakan yang implementasinya jauh lebih canggih dan bagus supaya ini narkoba. Masalahnya kemudian juga barang narkoba ini kan nggak hanya diproduksi di dalam, yang banyak dari luar. Negara kita negara kepulauan, banyak namanya pelabuhan tikus. Yang mana barang-barang itu bisa masuk. Nah, jadi memang ada hal lain pencegahan laut kita. Barang-barang itu masuk itu kan lewat pelabuhan dengan berbagai macam skala dan situasi pelabuhan. Itu yang disebut pelabuhan ilegal itu? Pelabuhan tikus. Oh, benar, pelabuhan tikus bukan ilegal lagi ya bang ternyata ya? Selain di lapangan pelabuhan tikus. Ternyata ilegal. Nah, itu banyak. Kapasitas kita sebagai negara menjaga laut cukup? Enggak, karena luas banget ya. Oke, terus kita tanyakan sistem dan integritas orang-orang atau sistem integritas dari perangkat yang ada di laut untuk menjaga wilayah kita. Wilayah kita kan bukan cuma diambil, tetapi disusupi. Untuk diambil, ada lagi disusupi untuk ngejejelin. Nah, itu semua model-model bagaimana urusan di laut tadi. Yang ujungnya berhenti di darat. Di darat kita banyak yang kosong. Bukan banyak yang tidak dikuasai. Kan dikuasai secara hukum bukan berarti ada orang. Jadi kosong. Kurang penjagaan. Pinggir laut kita banyak yang dikuasai oleh orang-orang kaya, tapi nggak ditempati. Atas nama macam-macam. Siapa yang jaga? Jadi begitulah situasinya. Ujung-ujungnya ya, kita cuma bisa bilang ya jaga di luar baik-baik lah. Tapi kadang ada yang unik juga gini sih, Bang. Kan banyak selebritis juga kan tertangkap tuh dengan alasan ya karena stres gitu. Bahkan di situnya juga sebenarnya di peraturannya belum ada gitu masuk golongan apa isi obat yang dia gunakan gitu. Itu sebenarnya ada keterlambatan dalam update peraturannya kan di Indonesia itu kayak kasusnya Raffi Ahmad dulu kan, lo ini belum masuk ini di golongan ini gitu barang yang dia pakai. Ya itu kan teori yang umum, kejahatan atau situasi jauh lebih maju berkembang dibandingkan kesiapan negara atau penegak hukum merespon atau kesiapan para pembuat undang-undang untuk merespon. Selalu negara dan pembuat undang-undang itu kalah atau nggak sekatan mengikuti perkembangan kejahatan. Kita kan belajar begitu secara teori kalau belajar hukum. Nah itu situasinya. Kalau soal artis ya itu tanya artis lah. Kalau gua kan bukan artis, kalau gua Haris. Beda gitu ya. Tapi keterlambatan itu hanya di Indonesia aja yang abang lihat apa di luar negeri? Ya itu teori yang kita bisa baca di banyak buku hukum tulisan manapun siapapun. Jadi itu ya problem hukum begitu. Problem hukum dan negara itu seperti itu. Para penjahat cepat, Lebih cepat. Dan juga mungkin para penjahat tuh udah lihat situasi kali ya Pak. Wah ini kayaknya. Selain narkoba coba lihat soal kejahatan di keuangan online. Oh iya baru-baru ini juga ya. Banyak juga tuh. Udah banyak. Jadi mereka pintar melihat celah ini, penegak hukumnya nggak pernah kerja di bidang ini meskipun ada regulasinya atau memang nggak ada regulasinya, mereka hantam duluan. Udah dapat puluhan ratusan miliar, baru orang pada teriak-teriak ternyata dibohong, baru penegak hukumnya kerja atau baru hukumnya dibuat oleh OJK. Harus ada insiden dulu. Jadi nggak cuma narkoba, dalam banyak hal juga seperti itu. Tapi mayoritas kan harus ada insiden dulu ya Pak. Ya nggak harus. Makanya orang pintar metodologi keilmuan itu dipakai karena ilmu. Kalau Anda nggak percaya sama ilmu itu
dia bukan mau melampaui Tuhan, tapi dia karunia yang diberikan Tuhan pada manusia yang digunakan untuk memprediksi. Nah, itu ilmu pengetahuan itu situ, mencari jawaban atas fenomena yang ada untuk melihat potensi ke depan. Jadi makanya kalau pemerintahan yang tidak menggunakan ilmu dalam pemerintahannya, tunggu aja kehancuran. Kekuasaan tanpa ilmu akan jahat, ya kan? Itu ilmu tanpa kekuasaan dia akan jadi dongeng. Makanya ilmu itu harus difasilitasi oleh kekuasaan supaya ada manfaatnya buat orang banyak. Sering ada korelasinya gitu Pak ya. Oke, mungkin dari Bapak ada yang udah cukup. Berarti ini merupakan sesi terakhir kali ya Pak ya untuk pertanyaan kali ini. Kalau dari Pak Haris kan sudah mengatakan bahwa sama sekali tidak setuju terkait hukuman mati yang ada di Indonesia. Kalau begitu efektivitas untuk bandar atau mungkin pengguna hukuman yang sekiranya setimpal agar mereka jera itu apa Pak? Ini tulisan buat jurnal ini pertanyaannya. Nah, Panjang. Jadi gini, saya nggak setuju hukuman mati, bukan cuma soal narkoba, dalam soal yang lain juga saya nggak setuju. Karena begini teorinya, yang mau dihukum mati adalah orang yang paling bertanggung jawab. Itu kan berarti dia bertanggung jawab atas sebuah kejahatan yang sangat serius, ya kan, kejahatan yang sistematis, yang terorganisir, ya kan. Maka yang terlibat bukan, maka pembagian perannya banyak. Gitu. Ada banyak pembagian peran di banyak kelompok orang atau kelompok. Nah untuk itu satu yang harus diungkap. Dia tidak boleh dipersonifikasi. Di Indonesia sering kejahatan itu yang sebenarnya melibatkan banyak orang, dicopot aja mana. Kadang disebutnya yang paling bertanggung jawab, tentu. Jadi dia hanya dipersonifikasi untuk menunjukkan bahwa negara menghukum ada penjahatnya atas kejahatan tersebut. Nah, balik ke pertanyaan kamu, pertama diungkap tuh potret terorganisirnya seperti apa, ya kan, melibatkan siapa saja, baru dihukum sesuai porsi keterlibatan atau kejahatan. Gitu. Dalam memproses dan menghukum terutama, ya orang-orang ini tidak boleh dikasih akses. Persoalannya kan sekarang saya di penjara, tapi penjaranya sendiri tergiur, ada sipir-sipir yang nakal, atau penjaranya diakses oleh orang-orang yang tidak tertentu. bertanggung jawab gitu ya. Jadi proses penegakan hukumnya juga harus diperbaiki. Jadi negara juga jangan egois dan sombong bilang, wah, so tau Riz. Sering terjadi tuh. Tapi ya sadar dong kalau ada kelemahan. Itu maksud saya. Dan ini prosesnya crawling, snowballing terus. Snowball itu bukan gede. Snowball itu, salju yang memutar itu bukan yang besar, tapi juga punya kepadatan. Yang saya mau gunakan itu sebagai analogi untuk mengatakan, Anda bukan hanya membesar, tapi menjadi kuat. Ya, bukan menjadi besar dan penegakan hukumnya kelihatan brutal atau arogan, tapi nggak punya deteran efek. Ya kan? Itu aja. Ya. Oke, berarti sesuai dengan porsi dari apa yang sudah Iya. mereka lakukan gitu ya Pak. Jadi intinya nih teman-teman semua, bahwa Pak Haris sendiri juga melarang atau mungkin lebih tidak setuju ya Pak Kalau terkait dengan hukuman mati. Saya anti hukuman mati, tapi juga anti narkoba. Iya, tentu. Gitu, ya. Pastinya. Meskipun orang bilang, wah mana mungkin, pasti lu berteman sama bandar. Ya nggak begitu juga. Anti narkoba, anti juga hukuman. Kalau saya balik bahwa kalau lu pro hukuman mati, berarti lu pro pada penciptaan market narkoba. Ayo. Karena menghukum mati hanya menghukum satu orang. Dia nggak menghilangkan barang. Bahwa bilang bahwa kalau bandar dieksekusi hanya untuk karena supaya bayar orang-orang yang sudah meninggal, itu saya tuh. Tapi dia nggak menghilangkan market. Nah, jadi tolong yang pro hukuman mati Anda harus bertanggung jawab dengan
pemeliharaan market yang tetap kan. Gitu. Kalau mau mancing-cenganin gitu. Oke baik, mungkin gitu aja sesi diskusi kita kali ini. Sama-sama saya ucapkan banyak terima kasih Pak Ali sudah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih banyak Bang Cesar yang sudah menemani dan juga saling sharing juga bersama kami. Dan jangan lupa untuk teman-teman komen dan subscribe juga YouTube Deman gitu di Deman Trisakti. Dan untuk teman-teman yang mau kritik dan sarannya akan kita terima di Instagram kami lewat @deman_trisakti. Dan saya Tata Kamalia selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti narkoba.